Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Safira Prakasa Nirista bersama rekan saya akan menjelaskan mengenai QA and QC pada verifikasi terapi pasien pengukuran dosis in vivo. Sebelumnya, mengenai pendahuluan, dapat dilihat dari tujuan penggunaan dosimetri pada pengukuran dosis in vivo itu sendiri. Dua tujuan yang berbeda dapat diidentifikasi sebagai pengukuran dosis pada organ berisiko yang sulit untuk dihitung, dan verifikasi dosis yang diberikan untuk meningkatkan akurasi pengobatan dan untuk meminimalkan risiko dosis administrasi yang salah. Kemudian, dosimetri dalam pengukuran in vivo itu sendiri melibatkan pengukuran dosis radiasi untuk pasien dan untuk memastikan bahwa perawatan yang dilakukan sebagaimana mestinya. Tujuan utama dosimetri itu sendiri bagaimanapun adalah quality assurance atau QA dari proses radioterapi. Hal ini dianggap sebagai bagian penting dari manajemen mutu proses radioterapi itu sendiri. Dosimetri in vivo digunakan untuk verifikasi keseluruhan persiapan dan tindakan selama pengobatan. Karena itu, pengukuran dosis radiasi pada pasien dapat dipengaruhi oleh banyak variabel dalam proses radioterapi secara keseluruhan. Kemudian untuk menjawab bagaimana ketika terjadi kesalahan pada sistem ini, dosimetri in vivo sendiri juga merupakan alat untuk mendeteksi kesalahan sistematis dan pencegahan paparan yang tidak sengaja dari pasien yang menjalani radioterapi itu sendiri. Dosimetri ini dapat mendeteksi radiasi di bawah atau kelebihan dosis pada awal pengobatan sehingga koreksi dapat dilakukan pada sesi iradiasi berikutnya. Sehingga untuk menjawab pertanyaan bagaimana jika QA dan QC tidak digunakan pada sistem ini, maka akan berpengaruh pada treatment yang diberikan pada pasien, di mana hasil yang didapat tidak akan maksimal dan juga dapat menyebabkan penyalahgunaan alat dan dosis pada pasien itu sendiri. Halo semuanya, saya Maulia Salsa akan melanjutkan presentasi dari Safira Prakasa. Di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup pengukuran dosis in vivo. Nah, ruang lingkup dari verifikasi dosis in vivo ini dievaluasi oleh CRP atau Coordinated Research Project, yang mana terdiri dari 8 negara, yaitu Brazil, Kanada, China, Kolombia, Pakistan, Polandia, dan United Kingdom. Nah, ke-8 negara tersebut merumuskan ada 4 dosimeter yang menjadi fokus pada pengukuran dosis in vivo, yaitu TLD, MOSFET, OSLD, dan dioda. Baik, dosimeter MOSFET atau perangkat portable kecil yang mana fungsinya itu untuk membantu dan membaca langsung tingkat dosis radiasi yang didasarkan pada transistor MOSFET atau transistor efek medan logam oksida semikonduktor. Nah, tabel ini akan dijelaskan tentang parameter apa aja yang diuji dan berapa kali pengujiannya, dan ada nilai toleransi yang diperbolehkan. Nah, yang lainnya bisa dilihat sendiri pada tabel. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang dioda. Apa itu dioda? Dioda atau semikonduktor dioda adalah suatu dosimeter yang berguna untuk dalam dosimeter radiasi karena sensitivitasnya yang relatif tinggi terhadap radiasi ke volume radiasi. Nah, di sini juga ada tabel yang menjelaskan tentang parameter apa saja yang diuji dalam dioda setiap harinya, dan ada yang setiap minggunya apa aja dan nilai toleransinya berapa aja, setiap bulan apa aja, dan setiap tahun apa aja yang dicek, dan di samping kanan sendiri ada nilai toleransi yang diperbolehkan, bisa dilihat sendiri pada tabel. Nah, yang ketiga saya akan menjelaskan tentang TLD atau Thermoluminescent Dosimeter. Ini adalah gambar dari TLD. Nah, TLD sendiri itu apa? TLD adalah salah satu dosimeter yang mengukur paparan radiasi pengion dengan cara mengukur intensitas cahaya tampak yang terpancarkan oleh kristal sensitif ketika kristal tersebut dipanaskan. Nah, untuk SSD, file size, wedge, dan tray, nilai toleransinya dapat dineglijibelkan. Penjelasan mengenai ruang lingkup dari OSLD atau Optically Stimulated Luminance Dosimeter. Seperti pada tabel berikut, frekuensi yang ditinjau yaitu dilihat dari per hari, per minggu, per bulan, dan per tahun, di mana parameter yang ditinjau dalam setiap harinya yaitu inspeksi visual, kerusakan mekanis, integritas dari OSLD itu sendiri, dan kestabilan display, di mana toleransinya yaitu fungsional dari
parameter itu sendiri. Kemudian ditinjau dari setiap minggunya, yaitu dapat diketahui parameter reproduktivitas, ketergantungan lanjut dosis, tanggapan dosis non-linier yang bernilai 1 sampai 4 Gray. Kemudian dapat dilihat toleransi di sini yaitu kurang dari 2%, negligible atau dapat diabaikan. Kemudian ini dapat dilihat toleransinya berkisar 4 sampai 8%. Kemudian frekuensi yang ditinjau dari setiap bulannya, parameternya yaitu kalibrasi OSLD itu sendiri, di mana toleransi yang diberikan itu koefisien kalibrasi baru yang dikenalkan. Setelah itu, untuk setiap tahunnya, parameter yang perlu ditinjau yaitu pengecekan OSLD untuk sudut, di mana toleransinya terdapat 8 sampai 10%. Kemudian pengecekan OSLD untuk SSD, di mana toleransinya kurang dari 2%. Kemudian pengecekan OSLD untuk file size 5 x 5 cm dan 40 x 40 cm, di mana toleransinya dapat diabaikan. Sama halnya dengan pengecekan OSLD untuk wedge dan tray. Kemudian membahas mengenai ruang lingkup brachytherapy. Jadi untuk brachytherapy sendiri, karena ini merupakan suatu treatment berbeda dari penjelasan sebelumnya yang membahas mengenai dosimeter itu sendiri. Pada brachytherapy di sini dapat dilihat proses di mana ketika akan dilaksanakan treatment planning system. Dapat diketahui ketika frekuensinya sebelum digunakan, pengujian yang dilakukan yaitu perhitungan rencana standar yang sederhana, di mana toleransinya tidak ada perubahan untuk kuat sumber yang sama. Kemudian pengujian pada integritas file data menggunakan metodologi jumlah cek. Setelah itu pada setiap penggunaan klinisnya, pengujian yang harus dilakukan yaitu konsistensi dokumentasi rencana cetak dan transfer data ke unit perawatan. Kemudian ada pemeriksaan paket independen termasuk perhitungan dosis independen, di mana toleransinya sebesar kurang lebih 5%. Untuk uji setiap 3 bulannya, pengujian yang dilakukan yaitu tes domestik yang lebih kompleks, misal mengecek banyaknya sumber, banyaknya saluran, dan teknik optimasi, di mana toleransi yang diberikan kurang lebih 3%. Kemudian untuk pengujian rekonstruksi geometrik aplikator dari semua modalitas pencitraan yang digunakan, toleransi yang diberikan yaitu plus minus 1 mm, di mana itu merupakan deviasi rata-ratanya. Kemudian ada teknik pendaftaran gambar. Setelah itu merencanakan alat evaluasi penggunaan histogram, volume, dosis pada berbagai skenario, di mana toleransinya parameter DVH-nya kurang dari 3%. Itu ada tes sistem secara keseluruhan untuk menguji proses perencanaan lengkap dari awal sampai akhir untuk memeriksa perilaku sistematis dari proses perencanaan perawatan, di mana toleransi yang diberikan yaitu kurang lebih 5%. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang metode pengujian dari verifikasi dosis in vivo. Yang pertama adalah tentang kalibrasi. Nah, kalibrasi diaturnya seperti pada gambar ini ya. Nah, pertama permukaan fantom diatur seperti gambar di samping itu. Kemudian digunakannya lebih baik fantom air, tapi kalau nggak ada bisa dipakai fantom plastik. Lalu kalibrasi dilakukan dalam bidang sebesar 10 x 10 cm. Kemudian waktu iradiasinya diatur sehingga menghasilkan D0 100 cm itu untuk TLD dan dioda. Sedangkan untuk MOSFET dan OSLD nilai D0 nya diatur 50 cm. Kemudian dihitung nilai kalibrasi seperti rumus ini. Ini jika menggunakan fantomnya itu fantom air. Tetapi jika enggak, kita harus menggunakan rumus faktor koreksi dengan KPL-nya sekian lalu dimasukkan ke sini. Nah, kemudian untuk dioda itu diiradiasi diulangi selama 5 kali, tetapi untuk MOSFET itu dilakukan pengulangan selama 3 kali. Untuk OSLD 5 pembacaan ulang, sedangkan untuk TLD di rata-rata terhadap 10 chips.
Kemudian yang saya akan jelaskan selanjutnya adalah tentang faktor koreksi intrinsik. Yang pertama adalah tanggapan dosis linier. Bagaimanakah metodenya? Yaitu yang pertama, dosimeter diletakkan pada permukaan phantom solid seperti pada kalibrasi. Kemudian diberikan dosis mulai dari 20, 50, 100, 150, 200, 500, dan 400. Kemudian kita baca berapa, lalu dihitung nilai K-nya pakai rumus ini, kemudian diplotting grafik seperti berikut ini. Nah, yang kedua adalah tentang koreksi energi. Koreksi energi itu apa? Adalah rasio antara koefisien kalibrasi pada energi yang relevan, misalnya pada berkas CO60. Nah, metodenya kamar ionisasi diletakkan tepat pada kedalaman titik referensi untuk setiap kualitas berkas radiasi, begitu. Dan yang ketiga adalah tentang koreksi fading. Metodenya, waktu divariasikan antara iradiasi bacaan, lalu waktu tundanya dijaga konstan, lalu pembacaannya berapa, dan dihitung nilai koreksi fadingnya dengan rumus berikut ini, kemudian di plotting grafik begini antara days vector versus vector. Nah, yang selanjutnya adalah tentang faktor koreksi ketergantungan berkas radiasi. Yang pertama adalah faktor koreksi sudut. Bagaimanakah metodenya? Yang pertama adalah dosimeter diletakkan pada phantom yang solid dengan volume sensitif ditempatkan pada posisi isocenter. Kemudian dilakukan terhadap 100 mU dengan sudut country-nya diatur yaitu min 60 derajat, min 45 derajat, min 30 derajat, min 15 derajat, 0 derajat, 15 derajat, 30 derajat, 45 derajat, dan 60 derajat. Lalu dibaca berapa dan dihitung nilai faktor koreksinya, kemudian diplotting grafik seperti berikut ini, yaitu angle versus vektor dari faktor koreksi sudut itu sendiri. Dan yang kedua yang akan saya jelaskan adalah tentang faktor koreksi SSD. Bagaimanakah caranya? Yang pertama, ukuran lapangannya itu 10 x 10 cm. Lalu setelah itu MU-nya diatur dan dosis D0-nya diatur 100 cm. Kemudian dihitung pada untuk tiap jarak. Lalu dosimeter diletakkan pada phantom air solid. Kemudian pengukuran dilakukan terhadap 6 SSD. Yang pertama yaitu 75 cm, 80 cm, 95 cm, 100 cm, dan 110 cm. Lalu dilakukan pembacaan selama 3 kali dan dilakukan nilai faktor koreksinya dengan rumus ini, kemudian diplotting ke grafik berikut ini, begitu. Dan yang terakhir yang saya jelaskan adalah tentang faktor koreksi wedge. Ini gambar wedge sendiri. Sedangkan metodenya yang pertama adalah menentukan terlebih dahulu kondisi referensinya, lalu fieldnya diatur sebesar 10 x 10 cm. Sama seperti pada SSD, permukaan phantom solid, lalu dilakukan terhadap 100 mU dan terhadap sudut 0 derajat, 15 derajat, 30 derajat, 45 derajat, dan 60 derajat, dilakukan 3 kali pembacaan, lalu dihitung nilai faktor koreksinya dan diplotting grafik seperti berikut ini. Baik. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai koreksi file size dengan metode yang digunakan dapat dilihat seperti ini, di mana dosimeter diletakkan pada permukaan phantom solid dan beberapa square file yang digunakan seperti ini dalam 1 cm. Kemudian metode dilakukan sebanyak 3 kali pengukuran untuk masing-masing file size. Dan untuk analisanya sendiri, rumus yang digunakan adalah seperti ini. Setelah itu, mengenai faktor koreksi block entry, metode yang digunakan adalah dosimetri diletakkan pada permukaan phantom sebesar 100 cm SSD. Kemudian blok timbal setebal 8 cm diletakkan pada block entry untuk mengurangi file size bagi lapangan ekuivalen yang lebih kecil, di mana rumus perhitungan untuk nilai faktor koreksi sama seperti faktor koreksi pada wedge yang telah dijelaskan sebelumnya. Saya akan menjelaskan mengenai metode pada brachytherapy. Yang pertama yaitu kalibrasi MOSFET. Kalibrasi ini dilakukan pada balok kobalt 60 dan dengan sumber iradium 192. Ya, dapat dilihat seperti ini. Yang kedua, mengenai kalibrasi dalam sumber kobalt 60, pengaturan standar dari pasokan bias digunakan, yaitu sensitivitas 1 mV per centigrade. Ya, dapat dilihat lagi untuk setiap dosimeter MOSFET, 2 set pengukuran dilakukan dengan flat dan dengan sisi gelembung menuju balok kobalt 60. Setelah itu ada kalibrasi dengan sumber iradium 192 dengan kode TN502RD. Dosimetri akan diukur dalam phantom afterloading acrylic cylinder dengan sumber iradium 192. Pengaturan standar dari pasokan bias digunakan yaitu sama seperti sebelumnya sebesar 1 mV per centigrade.
jarak dosimeternya 8 cm. Ya, dosis akan dikirim ke dosimeter ionisasi yang terhubung oleh dosimeter unit dos. Ya, kemudian mengenai koreksi suhu, pengukuran dilakukan pada sama seperti sebelumnya, balok kobalt 60, kemudian ditentukan dalam phantom lilin yang awalnya dipanaskan hingga 38 derajat Celcius dan setelah itu didinginkan perlahan. Setiap suhu dilakukan sebanyak 3 kali. Kemudian ada koreksi kateter. Pengukuran dilakukan dalam phantom air menggunakan radiasi kobalt 60, kemudian dosimeter ditempatkan pada poros tengah balok kedalaman 10 cm, dan juga dapat diketahui SSD-nya sebesar 80 cm dan bidangnya sebesar 10 x 10 cm. Ya, pengukuran dilakukan dalam 2 set, sebanyak 6 pengukuran untuk situasi dengan dan tanpa kateter. Itu saya yang digunakan, yaitu yang pertama, sumber sendiri itu akan ditambahkan sumber HDR iradium 192. Kemudian pengukuran akan dilakukan sebanyak 3 kali. Posisi pada dosimeter MOSFET didefinisikan secara radiografi. Kemudian 2 radiografi ortogonal AP dan LT dibuat dengan lengan X mobile atau C-arm. Posisi dosimeter sendiri direkonstruksi dengan sistem perencanaan perawatan Abaqus 31. Ya, sekian penjelasan dari kami. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat memberikan manfaat, karena dapat dimungkinkan materi ini bisa digunakan untuk praktikum mahasiswa teknik nuklir di semester yang akan datang. Kemudian diharapkan juga adanya presentasi seperti ini ketika nanti akan dilaksanakan praktikum, para mahasiswa telah paham dengan materi sebelum praktikum. Kemudian jika dilaksanakan praktikum kemudian ada referensi sumber yang dapat digunakan untuk belajar. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.